Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kembali lagi kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu sampai detik ini dalam hidup kami. Terima kasih buat nafas hidup yang masih Tuhan berikan. Kami bersyukur kepadamu. Engkau Allah yang sangat baik dalam hidup kami. Pagi hari ini sebelum kami masuk dalam berbagai aktivitas kami mau merenungkan firman Tuhan, karena kami tahu di dalam firman-Mu lah kami mendapatkan ketenangan, kekuatan, penghiburan, dan firman-Mu lah yang mengarahkan setiap langkah kami. Oleh sebab itu kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kami hikmat dan memberikan kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pagi hari ini yaitu Tuhan selalu beri kesempatan. Nahum pasal 1 ayat 1-8. Ucapan ilahi tentang Niniwe, kitab penglihatan Nahum orang Elkos. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Ia menghardik laut dan mengeringkannya, dan segala sungai dijanjikannya kering. Basan dan Karmel menjadi merana, dan kembang Libanon menjadi layu. Gunung-gunung gemetar terhadap Dia, dan bukit-bukit mencair. Bumi menjadi sunyi sepi di hadapannya, dunia serta seluruh penduduknya. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi geramnya? Dan siapakah yang tahan tegak terhadap murkanya yang bernyala-nyala? Kehangatan amarahnya tercurah seperti api, dan gunung-gunung batu menjadi roboh di hadapannya. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan Dia, dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Bapak Ibu Saudara, kitab Nahum adalah kitab yang berisi ucapan ilahi dan penglihatan yang diberikan Tuhan kepada Nabi Nahum untuk memberikan peringatan kepada Niniwe. Kota Niniwe, ibu kota kerajaan Asyur yang besar itu, sekali lagi mendapat peringatan dari Nabi Tuhan agar penduduknya bertobat dari segala kejahatan yang mereka lakukan. Peringatan itu mengingatkan kita kepada peringatan yang Tuhan berikan melalui Nabi Yunus kurang lebih 100 tahun sebelumnya. Kini peringatan itu muncul lagi karena mereka kembali melakukan kejahatan yang dahsyat. Mereka banyak melakukan penumpahan darah, dusta, perampasan, dan penerkaman yang tak henti-hentinya. Dalam kondisi seperti itu, Nahum menyatakan tentang identitas Tuhan. Tuhan adalah Allah yang membenci penindasan dan segala bentuk kejahatan. Ia pasti akan murka terhadap semua itu. Semua orang yang melakukannya adalah musuh Allah. Ia akan menghukum siapapun yang melakukan penindasan. Di dalam perikop ini digambarkan betapa dahsyat murka Allah itu bisa terjadi. Bapak Ibu Saudara, meski demikian, Tuhan juga adalah Allah yang panjang sabar dan Ia baik. Di ayat 3 dan ayat 7. Sebelum Ia murka dan menghukum, Ia selalu memberi kesempatan kepada manusia untuk bertobat. Ia bahkan selalu berinisiatif memberi peringatan kepada manusia melalui berbagai cara, termasuk seruan para nabi. Saudara, jikalau Tuhan akhirnya menghukum, maka itu biasanya adalah tindakan paling akhir yang harus dilakukan karena kekerasan hati manusia yang tidak mau mendengarkan peringatan Tuhan. Itu semua terjadi karena Tuhan tidak pernah dan tidak akan pernah tinggal diam ketika kejahatan dan kekejian terjadi di dunia ini. Ia pasti akan bertindak dengan keadilannya. Orang benar akan selamat, sedangkan musuh Allah diusir ke dalam kegelapan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sejahat apapun manusia, Ia akan memberi kesempatan untuk bertobat. Maka bagaimana dengan kita? Mari kita dengarkan peringatannya dengan saksama.
mengakui kebaikannya, berlindung kepadanya, dan yang terpenting adalah bertobat. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Engkau menyatakan dalam firman-Mu pada hari ini bahwa Engkau adalah Allah yang cemburu. Engkau tidak suka dan tidak menginginkan kami berpaling kepada yang lain selain daripada Engkau. Engkau Allah yang murka terhadap dosa-dosa kami. Tetapi Engkau juga Allah yang selalu memberi kesempatan kedua bagi kami untuk kami berubah. Ya Tuhan, mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Biarlah hidup kami, Tuhan selalu dapatkan kudus di hadapan Tuhan. Sehingga hidup kami sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau. Kami menyadari Tuhan bahwa kadang kami berjalan sendiri. Berjalan tanpa firman Tuhan, jauh daripada kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah melalui firman-Mu ini, kami terus-menerus belajar untuk selalu dekat dengan Tuhan. Sehingga apapun yang kami lakukan selalu berkenan kepada Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan, tidak membuat Tuhan murka. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran-Mu. Dan kami akan masuk dalam berbagai kegiatan aktivitas kami hari ini. Sertai kami semua, baik yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, yang melayani, yang buka usaha. Tuhan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.